SMP kelas 3 saya dapat Tuhan pasti ada. Saya kemudian mengakui Tuhan pasti ada. Pertanyaan berikutnya, ngapain Tuhan menciptakan saya? Apa kemudian agama yang benar? Ngapain Tuhan menciptakan saya? Oke, analoginya begini. Gambar apa Bapak sekalian? HP. HP ini adalah ciptaan atau pencipta? Berarti setiap ciptaan pasti punya, selain pasti punya pencipta, pasti punya tujuan penciptaan. Pertanyaan kita kan ya? Oke, tujuan penciptaan HP untuk apa? SMS dan telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus dicas, harus lagi diaktifin, harus lagi diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka HP-nya tidak boleh dibanting, tidak boleh lagi dicelupin air, tidak boleh lagi dibakar. Oke, semua itu ada di mana? Aturannya ada di mana? Manual instruction. Betul? Apa jadinya kalau manual instruction-nya salah? Rusak, berarti tujuannya tidak tercapai. Betul begitu? Pertanyaan sederhana, manusia sama nggak kayak handphone? Berarti pasti punya, dan juga pasti punya tujuan penciptaan. Taunya dari mana? Manual instruction. Maka saya cari tahu kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya, nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, nek. Tuhan saya siapa, nek? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Dewa Langit yang kayak gimana, nek? Namanya Tian Kung, Dewa Langit. Tian Kung adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Begitu. Dia kayak di mana, nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau gitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. Ini mana fotonya Dewa Langit? Saya kata, oh, kalau ini bukan Tuhan, nek. Dan kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobar-abrik sama kera sakti. Paham gitu Bapak sekalian? Maka ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobar-abrik sama kera sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Paham Bapak sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya ini ya? Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya? Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, kan ya? Nah, maka ini kemudian mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina, kan itu ya? Kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan.